Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan memperlihatkan koleksi sekaligus mereview manga yang berjudul Tokyo Ghoul. Ini video pertama saya tentang review manga. Untuk video-video selanjutnya saya juga akan mencoba untuk melakukan beberapa series dengan judul manga yang berbeda. Dan untuk yang pertama ini saya akan coba mereview Tokyo Ghoul. Ya, kita mulai saja. Tokyo Ghoul ini bercerita tentang Ken Kaneki. Itu seorang manusia yang karena suatu kejadian dia berubah menjadi seorang ghoul, yaitu makhluk pemangsa manusia. Cerita Tokyo Ghoul ini berpusat di sekitar kehidupan Kaneki, tentang bagaimana Kaneki beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai seorang ghoul dan beradaptasi dengan lingkungan-lingkungannya yang berubah. Yang tadinya dia dikelilingi oleh manusia, sekarang di kehidupannya dikelilingi oleh seorang ghoul, oleh beberapa ghoul ya, oleh ghoul. Karena ghoul ini memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia, makanya mereka hanya bisa memakan daging manusia. Kalau dari tampilan luar, ghoul ini tidak memiliki perbedaan yang mencolok dengan manusia. Perbedaannya mungkin hanya yaitu ghoul memiliki ciri khas apabila sedang dalam mode bertarung atau sedang emosi, biasa mata mereka berubah menjadi merah seperti ini, atau yang disebut dengan Kakugan. Dan mereka juga mempunyai senjata yang disebut Kagune. Kagune ini sejenis apa ya? Mungkin sejenis tulang lah kalau di manusia. Saya nggak tahu juga di sini. Lalu kalau dari segi ceritanya kompleks dan detail. Pendalaman masing-masing karakter juga bagus. Setiap karakternya diceritakan latar belakangnya masing-masing, sehingga kita bisa melihat keadaan dari berbagai sudut pandang. Dan seperti cerita pada umumnya, kalau ada penjahat pasti ada pahlawan. Di Tokyo Ghoul ini, Ghoul adalah sebagai pihak penjahat kebanyakan, sedangkan pihak pahlawannya ini adalah CCG atau pasukan pembasmi Ghoul milik pemerintah. CCG ini kumpulan orang-orang yang sangat hebat dan kuat yang dapat menandingi Ghoul, yang bisa dikatakan kekuatan raw strength yang mereka itu normalnya 7-9 kali lebih kuat dari manusia biasa. Dan rata-rata anggota CCG ini adalah orang-orang yang keluarga atau orang yang mereka cintai itu menjadi korban dari ghoul, sehingga mereka mempunyai keinginan untuk balas dendam dan akhirnya mereka masuk atau bergabung dengan CCG. CCG ini anggotanya bertarung dengan cara memakai senjata yang disebut Queen Kui. Saya nggak tahu bagaimana cara penyebutannya yang benar, tapi kalau dari tulisannya sih saya rasa cara bacanya Queen Kui. Queen Kui ini senjata yang terbuat dari kakuho atau tubuh ghoul yang telah dikalahkan oleh para anggota CCG, karena ghoul ini tidak mempan diserang dengan senjata biasa seperti pistol atau pedang biasa. Makanya digunakan Queen Kui ini sebagai senjata agar dapat melukai ghoul. Di manga ini banyak konflik yang terjadi, baik antara CCG dengan ghoul maupun antara ghoul dengan ghoul itu sendiri. Bahkan ada juga ghoul yang membentuk sebuah organisasi besar untuk melawan para CCG atau yang biasa mereka sebut dengan panggilan White Dove itu. Karena para anggota CCG ini biasanya memakai setelan jas putih dari atas ke bawah ya, makanya mereka disebut White Dove. Manga Tokyo Ghoul ini selesai di volume 14, namun ceritanya masih berlanjut di seri selanjutnya, yaitu Tokyo Ghoul Re. Kalau dari segi rangkuman cerita sih begitu. Kalau saya sih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab di komik ini. Seperti misalnya yang pertama itu, kenapa hanya kopi yang bisa dikonsumsi oleh ghoul?
selain daging manusia. Gold ini kalau tidak memakan daging manusia, mereka akan merasakan kelaparan yang luar biasa, makanya mereka harus memangsa manusia. Dan sampai sekarang saya belum tahu kenapa hanya kopi yang bisa mereka konsumsi selain daging manusia ini. Dan pertanyaan yang lainnya itu adalah kenapa gold ini sepertinya hanya ada di daerah Tokyo. Memang sih ada gold dari daerah lain atau luar negeri, tapi sangat jarang disebutkan. Seakan gold itu hanya ada di sekitar Tokyo saja. Ya, ini sih yang masih saya pertanyakan. Karena sejauh ini saya baca, saya belum dapat jawabannya. Ya, mungkin saya sih yang kurang teliti dalam membaca. Tapi yang jelas saya harap ini dijelaskan nanti di Tokyo Ghoul. Oke, kita lihat satu-satu anunya ya, cover komiknya dari jilid pertama. Ini jilid pertama, volume 1. Ini ada Ken Kaneki, si tokoh utama. Terus ini jilid 2. Ini namanya kalau nggak salah Toka. Ini teman Kaneki, dia juga seorang ghoul. Ini volume 3. Ini juga seorang ghoul, teman Kaneki namanya Hinami. Lalu volume 4. Ini juga seorang ghoul namanya Tsukishima. Ini masih belum jelas sih dia teman atau musuh Kaneki. Ini volume 5. Ini ghoul juga namanya Rize. Dia ini penyebab kenapa Kaneki bisa berubah menjadi ghoul. Ini gambarnya kalau diginiin menyatu ya. Cuman ya bikin rusak komik, jadi sebaiknya tidak usah dilekukan begitu. Ini volume 6. Ini merupakan salah seorang anggota CCG, namanya Suzuya Juzo kalau nggak salah. Ini salah satu pertarungan dalam CCG. Ini volume 7. Ini sekarang covernya udah ada warnanya ya. Yang tadi masih putih polos, sekarang udah mulai berwarna. Lalu ini Kaneki juga ini. Cuma rambutnya berubah jadi putih. Lalu volume 8. Ini namanya kalau nggak salah Ayato. Dia juga ghoul. Lalu ketiga orang ini merupakan anggota Aogiri Tree, sebuah organisasi ghoul yang menentang CCG. Kalau ini Toka yang di cover jilid 2 tadi. Ini volume 9. Kalau ini anggota CCG juga namanya Akira Mado. Ini juga anggota CCG namanya Kotaro Amon. Orang ini bisa dibilang musuhnya Kaneki sih. Rival Kaneki di CCG. Mereka selalu saling bertemu dan bertentangan. Ini volume 10. Orang ini juga ghoul namanya Naki. Yang ini juga ghoul namanya siapa ya? Yamuro. Lupa saya julukannya, dia Jason 13. Ini volume 11. Ini Kaneki lagi. Cuma dalam apa ya? Seperti ekspresi kemarahan. Ini volume 12. Ini kalau nggak salah namanya Uta, kalau nggak salah. Nggak terlalu jelas sih, kelihatannya ke dari samping. Dia juga seorang ghoul yang misterius. Kalau ini juga ghoul
namanya Yomo. Kalau ini teman Kaneki juga. Lalu ini anggota CCG namanya Arima Kisho. Ini anggota CCG yang paling kuat, yang bahkan ditakuti oleh hampir semua ghoul dan disebut oleh dewa kematian oleh para ghoul. Dan ini volume terakhir, volume 14. Ini juga gambar wajah Kaneki, seperti ekspresi sedih ya, ekspresi melankolis. Taulah saya ngomong apa. Nah, itu dia volume terakhir dari Tokyo Ghoul. Semuanya ada 14 volume. Ceritanya selesai di sini, tapi berlanjut ya di komik lanjutannya, itu Tokyo Ghoul. Saya sendiri udah beli Tokyo Ghoul, cuman saya belum baca. Baru mau saya baca karena baru selesai saya baca sampai tamatin Tokyo Ghoul. Ya, nanti kalau misalnya saya sudah baca Tokyo Ghoul juga saya akan lakukan review. Cuman sepertinya masih lama karena di Indonesia sendiri baru sampai volume 10. Masih ada 6 volume kalau nggak salah, sampai tamatnya itu volume 16. Mungkin masih ada 1 atau 2 tahun ya sampai volume 16 itu selesai terbit di Indonesia. Oke, saya rasa itu saja sih video tentang koleksi dan review manga Tokyo Ghoul ini. Terima kasih telah menonton. Nantikan video-video review manga saya selanjutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.